Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 15 meter di Garut, longsor membawa material pohon dan menghancurkan rumah penggilingan padi. Tempat produksi tembakau sintetis di sebuah apartemen di kawasan Dermaga, Kabupaten Bogor digerebek polisi. Penggerebekan diwarnai perlawanan pelaku. Kritik terhadap Presiden Joko Widodo terus mengalir dari kalangan kampus. Kali ini Universitas Muhammadiyah Sukabumi desak Presiden bersikap netral dalam pemilu. Tebing setinggi 15 meter longsor lalu menerjang sawah dan jalanan penghubung 2 kecamatan di kawasan Cipang Ramatan, Garut, Senin pagi. Musibah ini sempat membuat warga panik menyelamatkan diri. Wah, ini kabeh, oi. Ini kabeh yang matuh. Awas maju. Kepanikan terjadi begitu tebing setinggi 15 meter di kawasan Cipang Ramatan, Kecamatan Cikajang, Garut, Senin pagi, longsor. Dari video amatir terekam, warga panik dan langsung menyelamatkan diri karena longsor membawa material pohon besar, bebatuan dan rumah penggilingan padi milik warga. Longsor terjadi setelah kawasan diguyur hujan lebat. Selain menerjang sawah, material longsor juga memutus akses jalan penghubung kecamatan Banjarwangi dan Cikajang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun satu bangunan rumah penggilingan padi rusak berat terbawa longsor. Sementara 5 rumah warga terancam longsor susulan sehingga seluruh penghuni diungsikan ke tempat aman. Nah, yang terdampak itu hanya sawah dan ada satu bangunan heraran atau penggilingan padi. Artinya ke pemukiman warga cukup jauh, Pak? Ke pemukiman cukup jauh karena itu di sekitar jalan lingkungan dan perkebunan. Tapi ada 5 yang terdampak, 3 di atas jalan lingkungan, 2 di bawah di jalan lingkungan. Hingga Senin sore, akses jalan penghubung 2 kecamatan, Kecamatan Sanjaya dan Banjarwangi masih tertutup material longsor sehingga tidak bisa dilintasi. Tumpukan material dan banyak batang bambu menimbun di jalan. Polisi pun menutup akses jalan agar tidak ada warga yang nekat melintas. Polisi bersama warga berupaya menyingkirkan material longsor, namun tidak berhasil sehingga masih harus menunggu alat berat kiriman dari Pemda Garut. Evakuasi kami dari pihak kepolisian dan TNI untuk sementara menutup jalan dan memanggil dari pihak koordinasi dengan pihak PUPR untuk menurunkan alat berat. Jadi Pak, total tidak bisa dilintasi ya Pak ya? Ya, tidak bisa dilewati. Warga diimbau tetap waspada karena hujan masih terus berlangsung dan bisa mengancam permukiman yang hanya berjarak 300 meter dari lokasi tebing. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Tebing longsor akibat hujan deras juga terjadi di Sumedang. Material longsor menutup akses jalan provinsi antara Kabupaten Sumedang dan Subang di kawasan Rancakalong. Akibat longsor, jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sumedang dan Subang di kawasan Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Sumedang terputus. Material longsor berupa tanah, batu dan pohon menutup badan jalan sehingga tidak bisa dilintasi semua jenis kendaraan. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Kenapa jalan kaki nih, Bu? Iya, berhentiin di mobil 08. Oh, tadinya naik angkot ya? Iya, Mau pulang nggak bisa gitu. iya. Kenapa sih, Bu? Longsor. Oh, longsor. Iya. Udah berapa lama tadi nunggu di sini, Bu? Dari jam berapa? Jam 4. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama warga pun langsung bergotong royong menyingkirkan material longsor dari jalan. Namun petugas sempat panik berlarian lantaran terjadi longsor susulan. Tebing setinggi 10 meter longsor setelah kawasan diguyur hujan lebat. Penanganan sementara kami lakukan supaya mengalihkan air saja biar tidak ke jalan. Dikarenakan alat berat juga belum tiba, jadi sementara kami dengan alat seadanya dulu. Berarti ini total ya nggak bisa dilalui ya? Total tidak bisa dilalui karena ini medannya sangat berbahaya.
Warga yang melintasi jalur ini diimbau waspada, terutama saat hujan karena terdapat 10 titik longsor di Jalan Sumedang Subang. Selasa pagi, jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten ini sudah bisa dilalui semua jenis kendaraan. Namun petugas hanya membuka sebagian badan jalan agar kendaraan bisa melintas secara bergantian. Alhamdulillah kembali masyarakat sini gitu ikut serta ambil alih gitu ke jalan. Sampai berapa lama itu Pak terbuka? Sampai mulai jam setengah 2 siang sampai setengah 10 malam. 10 malam terbuka ini. Iya terbuka. Kalau ini jalan Tebing longsor terjadi karena jebolnya pipa saluran irigasi karena diduga tidak kuat menampung debit air hujan pada Senin sore. Akibatnya longsor juga berdampak pada pengairan sawah seluas 7 hektar area. Sedikitnya ada 4 titik longsor terjadi di kawasan Rancakalong. Warga diimbau tetap waspada saat melintasi kawasan ini. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Warga di Pantura Subang mengeluhkan keberadaan kabel listrik dan jaringan internet yang semrawut dan menjuntai ke jalan. Mereka protes kepada pihak terkait untuk membenahi kabel tersebut karena sangat membahayakan pengguna jalan. Memang semrawut. Kabel listrik dan jaringan internet yang berada di Jalan Raya Pantura Subang, tepatnya di bawah jembatan layang Pamanukan yang menuju ke kawasan pertokoan. Kondisi diperparah dengan adanya tiang listrik dengan posisi miring, hampir roboh. Belum lagi kabel listrik yang menjuntai ke jalan. Agar kabel listrik tidak membahayakan pengguna jalan, kabel yang menjuntai terpaksa ditopang dengan batang bambu. Namun tetap saja kondisi ini membuat kendaraan berukuran besar tidak leluasa untuk melintas. Kondisi seperti ini dikeluhkan warga sekitar karena hingga saat ini kondisi kabel tersebut dibiarkan begitu saja meski mengancam keselamatan warga. Warga protes kepada perusahaan terkait untuk bertanggung jawab memperbaikinya. Saya mengingat dan menimbang sekaligus melihat ke lapangan, sering terjadi kabel-kabel begini mengangsar ke bawah. Itu akan mengakibatkan jelas menghambat perjalanan kendaraan tersebut. Membahayakan ya? Membahayakan bisa terjadi karena itu lihat tiang itu mendoyot ke bawah. Apabila nanti tiang itu rubuh, kena orang gimana? Polisi lalu lintas yang sedang bertugas mencoba menegur pekerja provider jaringan internet untuk membenahi kabel ini. Sementara kami tugas dari Polisi lalu lintas melaksanakan peneguran dan pemanggilan kepada pihak yang terkait agar kabel yang merintangi jalan di pertemuan Pamanukan, terutama mungkin arus yang melintas di bawah flyover ini berjalan lancar sehingga tidak ada kabel lagi yang menjulur ke bawah atau mungkin tidak berlalu lintas. Polisi rencananya akan memanggil pihak perusahaan yang terlibat dalam pemasangan kabel udara agar mereka bisa memperbaiki kabel tersebut. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Diduga ada pemotongan anggaran transportasi dan bimbingan teknis KPPS, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi berunjuk rasa di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Unjuk rasa sempat ricuh saat demonstran memaksa masuk ke kantor KPU. Sahabat, semuanya tahan, Puluhan mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong. Pemandangan ini terjadi saat puluhan mahasiswa berunjuk rasa dan memaksa masuk ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Pengunjuk rasa ingin menemui komisioner serta ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertanyakan besaran honor KPPS yang diduga dipotong oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Mahasiswa menuntut KPU Kabupaten Tasikmalaya dan PPK mengembalikan sisa honor petugas KPPS. Jika diakumulasi, jumlah honor tersebut mencapai 3,5 miliar rupiah. Untuk masalah pemotongan itu variatif. Ada yang mereka menerima, ada yang 100.000, yang 200.000 tergantung wilayahnya masing-masing. Namun tadi ada pernyataan yang menurut saya paradok juga dari PPK dengan KPU. Ada yang menyebutkan bahwasannya itu sama dari seluruh Kabupaten Tasikmalaya itu seperti itu. Namun pada faktanya kita lihat di lapangan justru berbeda. Nah sehingga ini ada tanda tanya. Dan saya meyakini mau seperti apapun pelanggarannya, keterlibatan KPU itu indikasinya itu pasti ada. Kita akumulasikan dengan jumlah TPS yang ribuan, itu hampir 3 miliar lebih nyampe ya.
3.500.000.000 itu nyampe. Pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya membenarkan hal tersebut. Namun mereka membantah adanya pemotongan honor petugas KPPS. Uang transport dan BIMTEK sengaja disimpan untuk kegiatan lainnya seperti pemantapan. Mereka memastikan akan mengembalikan sisa uang honor kepada petugas KPPS. Betul bahwa ada beberapa kecamatan yang memang uang transportasinya belum sampai ke KPPS secara keseluruhan. Mereka menahan dulu uang itu untuk kegiatan BIMTEK susulan. Itu hasil verifikasi kita kepada PPK. Karena memang yang dibiayai oleh kita BIMTEK itu hanyalah 1 kali. Dan mereka rasa sangat penting untuk mengadakan BIMTEK susulan. Sehingga mereka berinisiatif untuk menahan dulu uang itu, bukan memotong ya. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam selisih uang insentif transport dan BIMTEK petugas KPPS belum dikembalikan, mahasiswa akan kembali berunjuk rasa ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah yang lebih banyak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.